Kalau kalian nyari smartphone mid-range dengan kamera telefoto terbaik saat ini, Realme 12 Pro Plus 5G ini belum ada lawannya. Selain kameranya keren, smartphone ini juga dilengkapi dengan RAM 12GB, storage setengah terabyte, 512GB ya. Punya desain yang sangat-sangat keren. Chargernya 67 watt Superbook dan SoC, chipset atau prosesor yang udah pakai Snapdragon 7S Gen 2. Bagaimana hasil kamera dan performanya? Simak review kali ini. Realme 12 Pro Plus 5G ini adalah smartphone lini angka tertinggi yang dihadirkan oleh Realme kali ini. Karena ini Realme 12 series 5G, harusnya akan ada model lainnya yang juga akan rilis. Tapi untuk yang rilis pertama adalah yang paling atas ini ya. Nah, Realme 12 Pro Plus 5G ini merupakan penerus dari Realme 11 Pro Plus 5G yang udah pernah kita review tahun lalu. Kalau udah nonton kan reviewnya? Kalau belum, berarti kalian lupa subscribe mungkin ya. Ya udah, di-subscribe aja dulu ya, biar nggak ketinggalan yang kayak gini-ginian. Oke, jadi update terus. Oke, kita langsung aja lihat paket penjualannya. Tentunya di sini ada unit handphonenya, ada screen protector yang udah terpasang di layarnya, lalu ada kabel USB-C, serta tentunya ada chargernya. Ini adalah charger 67 watt Superbook. Lalu ada dokumen-dokumennya, ada SIM ejector dan ada clear case juga di sini. Jadi untuk kelas harganya ini udah lengkap. Untuk desain ini merupakan hal yang paling menonjol saat pertama kali kami menggenggam smartphone yang satu ini. Desainnya luar biasa mewah. Ini bisa kami bilang desain smartphone paling keren untuk kelas harganya saat ini. Sisi layarnya melengkung, back cover juga melengkung, serta back covernya pakai vegan leather. Frame-nya berbahan polikarbonat dengan aksen berwarna emas, dan di bagian back covernya juga diberikan aksen-aksen gold yang menambah kemewahan dari smartphone satu ini. Sisi kameranya emang besar, tapi saat dipegang modul kamera ini seakan secara natural menjadi tempat sandaran untuk telunjuk kita. Dan frame di sekitar kamera ini seperti didesain dengan patokan jam-jam yang itu ya, yang mewah-mewah itu ya, membuat tampilannya jadi elegan. Untuk dimensi 161,5 x 74 x 8,8 mm dengan bobot 198 gram. Varian warnanya ada Navigator Beige dan ada Submarine Blue. Bodinya sendiri udah disertifikasi IP rating IP65, tahan debu dan tahan air. Tapi ini level tahan airnya bukan untuk ditenggelamkan ya, tapi untuk disiram air atau kena air tekanan rendah, bukan untuk ditenggelamkan. Nah, untuk sisi kanan kita lihat ini adalah tombol power, tombol volume up and down. Lalu di atas ada mikrofon, ada grill speaker stereo bagian atas. Lalu di sisi kiri ini kosong, di bawah ada SIM tray dual SIM, nggak ada slot micro SD, tapi udah setengah tera di sini, udah cukup lah ya. Di sebelah slot SIM ini ada mikrofon, ada USB-C, grill speaker stereo bagian bawah. Speakernya stereo tentunya ya. Kalau bahas kualitas suaranya, menurut kami ini udah bagus. Karakter suaranya cenderung ke bright dan stereonya juga asik. Speaker bagian atasnya ini bukan cuma asal bunyi doang di sini. Nah, beralih ke depan. Ini layarnya adalah 120 Hz Curve Vision Display 6,7 inci. Resolusinya Full HD+, 2412 x 1080 pixel. Refresh rate-nya sampai 120 Hz. Touch sampling rate-nya ini sampai 240 Hz. Untuk layar sentuhnya ini support sampai 10 jari sekaligus. Brightness diklaim bisa nyampe 950 nits untuk local peak brightness. Saat kami uji brightness maksimum di indoor dengan setting mode brightness di manual, dapatnya di kisaran 480 nits. Untuk simulasi outdoor, brightness yang kita dapatkan itu sekitar 700 nits. Ini udah terang sebetulnya ya. Dipakai siang-siang kondisi terik udah lumayan di sini. Nah, untuk warna layar di sini ada beberapa mode warna, ada mode vivid, natural, cinematic, dan brilliant. Untuk keperluan editing konten, saran kami pakai di mode natural aja, karena ini yang dekat dengan 100% sRGB, lebih pas buat editing konten. Nah, karena ini AMOLED, di sini juga terdapat fitur always on display, dan menariknya kita bisa atur always on display-nya ini supaya menyala terus, bukan 10 detikan ya. Ngomongin bezel layar, menurut Chris ya, ini udah terhitung sangat tipis. Belum terhitung yang super simetris karena bagian dagunya masih sedikit lebih tebal. Tapi terus terang, saya nggak nemu di mana posisinya itu lebih tebal. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Ini Chris lebih sensitif kalau urusan dagu-daguan ini ya. Di sisi layarnya ini ada in-display fingerprint scanner. Lanjut ke atas layarnya, terdapat earpiece untuk nelpon dan ada kamera selfie 32 megapiksel f2.4 fixed focus.
Perekaman videonya sampai 1080p 30 fps. Ini agak sayang ya, di bagian ini Realme belum ngasih peningkatan. Beralih ke sisi belakang, ini ada modul triple kamera plus 1 LED flash. Untuk kameranya terdiri dari kamera utama 50 megapiksel Sony IMX890, bukannya f1.8 dilengkapi dengan optical image stabilizer. Perekaman video maksimum sampai 4K 30 fps dan bisa 1080p 60 fps juga. Slow motion tersedia di resolusi 1080p untuk 120 fps dan 720p untuk 240 fps. Nah, di sini ada kamera ultra wide ya, resolusinya 8 megapiksel, fixed focus bukannya f2.2, field of view-nya 112 derajat. Untuk perekaman video di kamera ini up to 1080p 30 fps. Dan akhirnya di Realme Number Series ada kamera periscope telephoto. Ini adalah kamera dengan sensor 64 megapiksel OmniVision OV64B. Sensornya setengah inci, f2.8 dan udah dilengkapi dengan optical image stabilizer. Telefoto ini dikatakan ekuivalen ke 71 mm, jadi cukup panjang nih telefotonya ya. Nah, telefoto ini juga support perekaman video up to 4K 30 fps dan 1080p 60 fps juga bisa. Dan yang lebih langka lagi, ternyata kamera ini juga bisa merekam 1080p 120 fps. Belum ada pesaingan yang bisa seperti ini untuk perekaman videonya ya, untuk kelas menengah. Fitur ekstra lainnya ada high res, time lapse, dual view video, starry mode, street photography, pro mode, dan banyak lagi. Untuk spek internalnya, SoC-nya, chipsetnya ini pakai Snapdragon 7S Gen 2. Kita udah pernah bahas yang satu ini ya. Lanjut untuk RAM, 12GB LPDDR5, lalu storage 512GB UFS 3.1. Nah, untuk opsi yang lebih terjangkau, ada varian lain yang RAM-nya 8GB dengan storage 256GB. Untuk baterai 5000 mAh. Untuk chargernya 67 watt Superbook. Lalu untuk OS dia pakai Realme UI 5.0, Android 14 out of the box. Gitu dong, Android 14 out of the box. Jangan pakai 13. Untuk Android update-nya Realme menjanjikan 3 tahun. Untuk sensor lengkap dong ya, sensor yang esensial ada semua, gyroscope hardware ada di sini. Untuk fitur keamanan ada in-display fingerprint dan face unlock. Konektivitas tentunya ini 5G, Wi-Fi 6 dan Wi-Fi sharing tersedia. Bluetooth-nya versi 5.2. Untuk kodek Bluetooth-nya dibaca nih di tabel ini ya. Cukup lengkap di sini. USB OTG jelas bisa. NFC juga ada. Untuk display output via USB ini yang belum bisa, tapi ini wajar di kelas menengah. Kita masuk ke pengujian performa. Kita coba benchmarking dulu. Di setting baterai terdapat setting high performance mode. Sayangnya dalam pengujian kita melihat bahwa mode ini tidak selalu menghasilkan skor yang lebih tinggi. Jadi skor yang kami tampilkan ini adalah skor terbaik yang bisa kami dapat ya. Untuk Antutu 10 676 ribuan. Geekbench 6, single core 868, multicore di 2857. GFX Bench Manhattan 3.1 off-screen 1080p di 54 fps. Trademark Slingshot Extreme, graphics score-nya di 4818. Sekarang kita coba stress test yang satu ini. Dengan trademark Wildlife Stress Test, base score-nya di 3096, lowest loop score-nya di 3083, stability-nya 99,6%. Mantap. CPU throttling test sama setengah jam. Ini juga bagus di 94%. Memang ini bukan performa terkencang ya yang bisa didapatkan di sini untuk kelas harganya, tapi ini sangat menarik karena kestabilannya yang mantap banget. Yang penting memang performa tuh ketahan tinggi terus. Mau dites berapa lama juga tetap mantap jadinya. Lanjut ke gaming. Nah, saat kita main game, kita bisa mengatur mode performa lewat overlay game tools. By default terpasang di balance. Untuk pengujian kita pakai yang pro gamer mode. Kita mulai dari Mobile Legends. Settingan terbuka awalnya hanya graphics high dengan frame rate di high aja. Lalu kita coba menggunakan trik untuk mengaktifkan setting lebih tinggi. Sayangnya di sini nggak jalan. Kita mau appeal ya segitu-gitu aja. Jadi setting maksimumnya kita bisa dapat di grafis ultra dan frame rate-nya di high aja. Kalau setting seperti ini masih termasuk ringan ya, karena hanya 60 fps. Ini lancar, mulus, nggak ada masalah tentunya. Real Racing 3, sayangnya game ini juga belum bisa jalan di atas 60 fps. Saat masuk game, refresh rate-nya otomatis turun ke 60 Hz. Ini membuat frame-nya tetap ke limit di 60 fps aja. Masuk ke Subway Surfer, hal yang sama terjadi lagi. Kita nyangkut di 60 Hz, jadi gamenya cuma jalan di 60 fps. Semoga aja kedepannya Realme ntar ada update untuk bisa ngatur refresh rate per aplikasi juga ya. Nah, PUBG Mobile, settingan terbuka ini bisa sampai HDR Extreme atau Ultra HDR Ultra.
Sayangnya, opsi frame rate 90 fps belum terbuka di sini. Karena 60 fps itu lebih asik untuk game seperti ini, jadi kita tes di HDR Extreme. Dan gamenya lancar 60 fps, nggak ada masalah sama sekali. Lalu kita masuk CODM ya, Call of Duty Mobile. Setting grafis maksimumnya di high dan frame rate-nya ada di max. Untuk setting seperti ini, game masih bisa jalan lancar di 60 fps. Mau dimainin berapa lama juga stabil-stabil aja. Performanya udah sangat mencukupi lah untuk level kompetitif nih ya. Genshin Impact, kita langsung coba di highest 60 untuk skenario traveling selama setengah jam. Ternyata frame rate-nya lucu nih. Ada di 30 fps rata. Selama setengah jam nggak ada kenaikan performa, tapi nggak ada penurunan performa sama sekali. Di sini Realme ternyata memutuskan untuk membatasi frame rate-nya di 30 fps aja. Tapi yang penting stabil banget. Kenapa kami bilang Realme membatasi? Karena saat kami coba di setting lowest 60 fps, frame rate-nya tetap sama, 30 frame per second juga. Ini artinya sistem mengenal game ini dan spesifik membatasi game yang satu ini di 30 frame per second. Sedangkan kalau untuk game lain itu kok bisa dapat 60 fps. Jadi kayaknya emang spesifik nih, ditarget si Genshin Impact ini. Dan sebetulnya ini bukan kasus pertama di smartphone ya, dan ini sebenarnya juga bukan hal yang buruk ya. Untuk mayoritas pengguna, menurut kami ini adalah hal yang baik bahkan. Kenapa? Kita cek suhunya. Suhu di sisi layar itu paling panas cuma 42 derajat Celcius dan di bodi belakang paling panas 40 derajat Celcius. Nah, kalau kayak gini kan anget-anget tipis-tipis saja di sini ya. Penyebaran suhu juga nggak buruk. Di bagian layar bisa tersebar cukup merata. Di bagian back cover paling tidak sampai setengah bodi masih cukup menyebar panasnya. Meskipun back cover dengan figure rider sepertinya bukan penghantar panas yang baik, tapi 3D VC cooling system di sini ternyata cukup membantu. Bukannya itu yang penting buat pengguna. Game lancar dan tidak kepanasan. Ini lebih asik daripada maksa kenceng tapi smartphone kepanasan dan performa juga jadi naik turun gitu ya. Makanya kami bilang ini bukan keputusan yang buruk dari Realme. Saya coba lagi sekarang pakai kipas, tapi ternyata performanya ya udah mirip-mirip aja, tetap tidak bisa lebih dari 30 fps. Jadi, kalau mau main game ini mending highest aja sekalian, visualnya lebih keren. Nah, jadi untuk ranking kita kasih B, baik tanpa kipas maupun dengan kipas. Terlihat di sini performa smartphone ini untuk gaming meski bukan yang paling kencang dan belum banyak game yang bisa jalan di atas 60 fps, tapi kita bilang udah sangat mumpuni untuk game berat sekalipun. Yang penting stabil. Oke, sekarang kita tes baterainya yang 5000 mAh itu ya dengan YouTube video playback secara offline, non HDR ya. Ini tanpa wifi dan lain-lain, nggak streaming. Kita dapat 23 jam 6 menit. Hasil yang ya lumayan oke lah di sini. Lalu untuk TikTok selama 30 menit itu baterai turun 3%. Genshin Impact 30 menit highest 60 walaupun jalan di 30 ya. Ini kita dapat 12% baterainya turun. Lalu untuk charging gimana? Ini pakai baterai 5000 mAh, charger 67 watt Superbook ya. Dari 0 sampai 50% kita dapat hanya dalam waktu 17 menit. Sementara untuk sampai full kita butuh waktu 46 menit. Mantap di sini karena dapat di bawah 1 jam. Kita lanjut ke pengujian kamera, tapi seperti biasa bareng Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Realme 12 Pro Plus 5G nih teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kamera seperti apa. Nah, yang lagi kalian lihat sekarang adalah video selfie-nya saya rekam di resolusi Full HD 30 fps. Sayangnya untuk selfie-nya ini masih mentok di situ aja ya teman-teman. Full HD 60 belum bisa, 4K 30 fps belum bisa. Agak disayangkan sih untuk kelas harganya. Tapi ya udahlah ya, yang penting kualitas gambarnya ini lumayan oke. Dan pastinya andalan Realme kali ini ada di bagian kamera utamanya. Bagian kamera utama dan telefotonya apalagi. Tapi nanti kita bahas belakangan. Nah, yang mau saya cari tahu dulu adalah kemampuan mikrofonnya. Suara yang kalian dengar sekarang adalah suara langsung dari mikrofonnya Realme 12 Pro Plus 5G. Jadi sih nggak pakai mikrofon eksternal di sini. Kalau untuk keperluan video sehari-hari atau untuk vlogging, hasilnya kayak begini ya. Setelah saya dengarkan di berbagai speaker, suara vokal saya cukup jelas ya. Tapi saya merasa kalau background noise itu juga ikut jelas. Kalau ditanya bagus enggaknya, buat saya sih bagus-bagus aja ya. Soalnya vokal saya masih cukup jernih di sini. Ini hal yang sangat subjektif ya, dan kualitasnya tergantung dari speaker yang kalian pakai juga. Kalau kalian beda pendapat nggak masalah ya. Oke, lanjut ngomongin kamera selfie-nya. Pertama saya mau cek stabilisasinya. Hasilnya sayangnya masih kurang stabil nih. Tapi saya dapat info dari Realme, kalau ini akan diperbaiki lewat software update nanti. Resolusi maksimum hanya sampai 1080p 30 fps saja, tapi untung kualitasnya masih termasuk yang bagus. Masih di kamera selfie-nya, kalau urusan dynamic range ini termasuk yang lumayan oke. Kalau kondisinya cukup kontras antara sisi gelap dan terangnya, exposure di wajah masih bisa sangat baik. Bagian highlight pun masih bisa tercover dengan cukup baik, nggak sampai hilang-hilang banget. Tapi kalau kondisi lighting idealnya ya jelas akan lebih bagus lagi gambarnya. Lanjut ke kamera utamanya, untuk stabilisasinya kita coba tes dulu di 1080p 30 fps. Ini udah bagus, stabilisasinya cukup rapi dan bisa menahan guncangan dengan baik. Di mode 1080p 60 fps, itu juga bisa stabil videonya, di bawah lari pun bukan masalah. Cakep nih, soalnya nggak banyak yang 1080p 60 fps-nya bisa beres kayak begini. Kalau butuh stabilisasi ekstra, kita bisa pakai fitur Ultra Steady-nya.
Di mode ini video akan otomatis jadi 1080p 60 fps dengan cropping EIS yang lebih jauh dibandingkan mode normalnya. Kalau buat saya sih mode normalnya aja udah keren. Tapi kalau memang kalian butuh stabilisasi yang lebih baik, ya tinggal aktifkan aja fitur ini. Dari segi kualitas gambarnya sendiri, kamera utamanya ini termasuk yang mantep ya. Detailnya tinggi, bokeh naturalnya juga oke. Dari microLED videonya udah bagus di kamera utamanya ini, sisi gelap terangnya dapat diseimbangkan dengan cukup baik, bahkan di 4K 30 fps sekalipun. Cuma sedikit catatan aja, kalau di 1080p 60 fps, agak beda sedikit ya. Dari tes kami, exposure objek utama jadi agak kurang terang, tapi background lebih jelas. Kalau memang butuh objek utamanya lebih terang, tinggal di-tap aja atau manual pakai slider. Tapi secara default, hasilnya seperti ini. Untuk fitur bokeh video juga tersedia di sini dengan resolusi up to 1080p 30 fps. Hasilnya udah lumayan rapi, stabilizer video juga bisa jalan. Cuman memang belum bisa untuk kamera telefotonya. 3 kali zoom di sini adalah digital. Tapi kalau buat saya sih bukan masalah ya, karena di telefotonya di mode video yang biasa, itu udah ngasih bokeh natural yang bagus. Nah, sekarang kita pindah ke kamera telefoto 3 kalinya. Nah, ini dia nih kamera paling spesial di smartphone ini. Pertama kita cek stabilisasinya dulu. Ternyata udah lumayan oke ya. Tapi ya level stabilisasinya jangan dibandingkan dengan kamera utama atau ultrawide-nya. Ini wajar kok. Di kelas flagship aja belum banyak yang bisa stabil level gimbal gitu. Paling tidak yang saya apresiasi di sini adalah stabilisasinya bisa aktif sampai 4K 30 fps. Nice. Untuk kualitas gambarnya sendiri juga gokil ya. Seperti yang saya bilang tadi, kameranya ini bisa menghasilkan bokeh natural. Dari microLED pun juga oke meski kita rekam di 4K 30 fps. Tapi mirip seperti kamera utamanya tadi, tuningan saat 1080p 60 fps sepertinya agak beda ya. Entah disengaja atau tidak, tapi kalau saya pribadi merasa lebih baik dibuat konsisten aja. Perlu diperhatikan juga, kalau jarak objeknya terlalu dekat, kamera telenya ini bisa auto switch menjadi kamera utama yang di crop. Trigger auto switch ini adalah jarak fokus dan kondisi pencahayaan. Kalau saya sih berharap semoga Realme bisa kasih opsi untuk mematikan fitur ini. Sekarang kita lanjut bahas kamera ultrawide-nya. Dari segi stabilisasi udah mantep, videonya tuh stabil banget, nggak ada komplain. Kalau ngomongin detail sih standar ya, karena sensornya beda kelas dibandingkan kamera utamanya, jadi wajar kalau detailnya juga beda. Dari mid-range lumayan oke, overall bagian background akan lebih diprioritaskan saat objek utama agak jauh, tapi sisi gelap masih cukup bisa terlihat. Nah, kalau ada yang nanya, bisa nggak pindah-pindah antar kamera saat lagi merekam video? Di sini bisa ya, tapi optimalnya tuh baru di 1080p 30 fps aja. Ini wajar karena keterbatasan dari kamera ultrawide-nya juga. Oke, lanjut ke low light, kita balik lagi ke kamera selfie-nya nih. Untuk kemampuan menangkap cahayanya termasuk yang standar, tapi paling nggak muka masih bisa kelihatan. Yang menarik, noise itu terbilang bersih, tapi detail masih terjaga, dan frame rate video pun tetap stabil. Jitter stabilizer pun terbilang minim. Nah, kalau kamera utamanya punya kemampuan low light yang impresif, detailnya tetap tinggi, noise-nya nyaris nggak kelihatan, ini luar biasa sih kamera utamanya. Nggak banyak loh yang kamera utamanya bisa sebagus ini di low light. Di video ya. Stabilisasi low light-nya juga udah lumayan oke. Jitter sih masih terlihat ya, tapi ini bagi saya masih di level yang wajar. Urusan autofocus langsung aja saya coba di low light. Autofocus itu aman ya, nggak ada masalah meski di kondisi gelap. Lanjut ke kamera telefoto 3 kalinya. Untuk kamera yang satu ini sayangnya saya mengalami beberapa isu teknis sedikit. Jadi begini, kalau di 1080p 30 fps, kamera telenya ini malah jadi kamera utama yang di crop alias digital zoom. Tapi saat pakai mode 1080p 60 fps, ini kembali menjadi optical zoom. Tapi videonya memang lebih gelap ya. Kalau ini wajar. 60 fps memang butuh cahaya lebih banyak dari 30 fps. Nah, saat dicoba di 4K 30 fps, ini juga hasil dari zoom-nya. Tapi kalau setiap saat mesti rekam 4K terus berat juga ya. Semoga ini bisa segera di-fix oleh Realme. Nah, lanjut lagi kita ke kamera ultrawide-nya. Untuk video kamera ultrawide-nya sayangnya cukup jomplang ya, apalagi kalau habis cobain kamera utamanya yang luar biasa tadi. Video di sini terasa sudah soft, detailnya tipis, kalau dibawa jalan atau panning jitternya masih cukup terlihat. Tapi hal baiknya di satu sisi noise-nya terbilang cukup bersih ya. Untuk foto-foto saat kondisi siang, rasanya nggak perlu kita bahas terlalu banyak ya. Mau pakai mode auto, portrait mode, pakai kamera yang manapun, hasilnya udah oke banget. Kamera tele 3 kalinya sih, goks lah ini. Senang banget sih kamera kayak begini udah masuk kelas mid-range. Semoga ini jadi sebuah standar yang tetap bisa dipertahankan oleh Realme. Saat low light pun juga udah mantep. Yang saya suka kamera telenya tetap optimal ya, dan jarang sekali dia pindah jadi kamera utama yang di crop. Tidak seperti di mode video tadi, kalau foto-foto saya jarang nemu masalah. Walaupun tetap berharap si Realme kasih opsi setting supaya auto switch lensnya bisa dimatikan. Untuk kamera lainnya juga nggak kalah keren, overall pengalaman fotografinya termasuk yang luar biasa di kelasnya. Sekarang kita lanjut bahas beberapa fitur ekstranya. Yang pertama ada slow motion di sini. Dan ini bisa untuk kamera utama dan telefotonya. Ini langka sekali loh. Kita lihat dulu dari kamera utamanya. 1080p 120 fps hasilnya udah bagus,
Kalau butuh lebih lambat, bisa pakai yang 720p 240 fps. Tapi kualitas gambarnya udah lebih turun ya, ini wajar. Nah, telefoto slow motionnya juga mantep nih. Kita bisa rekam di 1080p 120 fps. Nah, close up slow motion seperti ini belum banyak loh smartphone yang bisa. Sayangnya saya masih nemuin bug di sini di mana kalau direkam di 720p 240 fps, videonya malah jadi patah-patah. Harusnya ini isu software aja sih, semoga segera bisa di-fix oleh Realme. Kemudian ada fitur Pro Mode di sini. Untuk yang butuh manual setting di fotografi, di sini juga tersedia ya. Kemampuan ISO dan shutter speed-nya bisa kalian lihat aja di layar. Buat yang butuh manual untuk video, hanya tersedia di mode movie ya. Sayangnya di sini kita dipaksa untuk menggunakan aspek rasio yang lebar seperti ini. Belum ada opsi normalnya seperti 16:9. Lalu ada fitur dual view video juga. Dengan fitur ini kita bisa merekam dari 2 kamera sekaligus. Layoutnya juga bisa kita atur sesuai selera. Oke, meskipun kameranya terhitung yang keren banget di kelas harganya, tentunya nggak ada kamera smartphone yang sempurna ya. Berikut beberapa keterbatasan teknis dan hal-hal yang masih perlu ditingkatkan lagi oleh Realme. Yang pertama, ultrawide dan selfie-nya masih 1080p 30 fps aja nih. Kemudian, video selfie-nya masih gempa, tapi kata Realme akan ada update untuk ini. Lalu kamera telefotonya masih ada potensi tidak digunakan terutama saat low light. Solusinya ya seperti saya bilang tadi ya, harusnya Realme kasih opsi untuk mematikan auto switch kameranya. Lalu masih ada bug di slow motion spesifik di telefoto 3 kali dengan 720p 240 fps. Kemudian saat lagi pakai kameranya di siang hari terik itu, kita mendapati layarnya tuh bisa jadi sangat redup, baik di mode auto brightness maupun di manual brightness. Sepertinya ketika sudah mencapai suhu tertentu, layarnya akan langsung redup dan membuat pengalaman foto-foto jadi susah karena layarnya terlalu gelap. Padahal saat dipegang, smartphone-nya tuh baru angkat-angkat aja. Terasa batas suhu yang diizinkan terlalu rendah untuk smartphone ini. Kemudian fitur movie atau manual videonya tidak bisa diatur aspek rasionya, padahal penting nih untuk bisa manual video di berbagai aspek, terutama 16:9. Dan yang terakhir, zoom 120 kalinya bukan sesuatu yang hal spesial sih menurut saya, karena hasil fotonya juga udah pecah. Ya, semoga update untuk memperbaiki masalah kamera tadi akan segera hadir ya. Overall, good job untuk Realme. Terlepas dari beberapa keterbatasannya, harus saya bilang, hasil fotonya di sini terbilang yang luar biasa. Tentunya ini berkat hasil kerjasama Realme dengan Snapdragon ya. Bagus atau tidaknya hasil kamera dari sebuah smartphone memang harus seperti ini. Tidak bisa bilang karena Realme-nya doang, atau karena SoC-nya doang. Keduanya harus bekerja sama. Contohnya ya seperti Realme dengan Snapdragon 7S Gen 2 yang ada di smartphone ini. Ditambah kualitas kamera telefoto seperti ini memang belum ada lawannya saat ini. Smartphone mana lagi yang punya kamera seperti ini di kelas 5-6 jutaan? Kalau kamera utama yang bagus mah udah biasa. Makanya satu kamera ini cukup untuk menjadi sebuah alasan kuat untuk orang membeli smartphone ini, kalau memang nyarinya kamera banget ya. Dari berbagai opsi smartphone di kelasnya cukup mudah untuk memasukkan Realme 12 Pro Plus 5G ini sebagai opsi untuk dipertimbangkan. Kalian tinggal perhatikan aja keterbatasan-keterbatasan yang ada. Kalau bagi kalian nggak masalah ya sikat aja. Nextnya mungkin saya minta ultrawide dan selfie-nya yang lebih mantep ya Realme, oke? Sekian pengujian kameranya Realme 12 Pro Plus 5G. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Lanjut ke pengujian lainnya, untuk Netflix udah bisa L1, jadi udah bisa streaming Full HD, tapi untuk HDR ini belum didukung. Untuk YouTube dia support HDR dan bisa playback 4K 60 dengan lancar, tapi sedikit catatan, ada di bagian warnanya. Playback video HDR di Realme ini membuat warnanya jadi agak oversaturated rasanya. Warnanya jadi sangat pekat dan di beberapa bagian warnanya jadi agak kemerahan. Untuk haptic feedback, Realme tidak menyebutkan spesifik mesin gitar yang dipakai apa, tapi gitar yang dihasilkan udah pendek dan presisi. Dipakai ngetik cepat juga udah nyaman yang satu ini. Nah, untuk haptic feedback ini nggak cuma buat ngetik doang ya. Untuk navigasi kamera juga ada haptic feedbacknya di sini. Ini udah bersaing lah rasanya dengan haptic feedback di smartphone kelas flagship. Nah, untuk harga, karena pada saat review ini dibuat kita belum dapat harga resminya, jadi kita taruh harga di dalam deskripsi ya. Cek aja di deskripsi di situ, oke? Kita langsung masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, performa bukan yang paling kencang, tapi kalau nggak dipakai buat gaming yang hardcore banget, pengalaman pakainya tetap terhitung mulus dan nyaman. Jangan mulai smartphone dari cuma SoC-nya doang ya. Lalu untuk pengalaman kameranya, kita masih merasakan beberapa SKB atau syarat dan ketentuan berlaku ya, seperti yang udah dijelaskan tadi. Tapi buat kalian yang bukan content creator atau kalian pengguna yang hanya butuh fotografi point and shoot, SKB tadi harusnya bukan masalah besar. Tapi sedikit berharap semoga video selfie-nya itu bisa lebih stabil lagi aja. Kemudian di sini juga masih ada aplikasi-aplikasi tambahan yang tidak disangka-sangka dan kurang begitu diharapkan ya. Untungnya ini udah tidak seramai Realme UI yang sebelumnya. Semoga kedepannya juga nggak nambah-nambah lagi. Nah, dari sisi kelebihan ya, kamera telefoto ini terbaik di kelas mid-range. Bahkan untuk mid-range kelas atas atau bahkan flagship yang murah-murah. Ini keren
telefotonya. Luar biasa ya. Lalu kemampuan kameranya secara mendasar terbilang mumpuni, bahkan untuk low light sekalipun udah mantep. Desainnya, ini luar biasa keren. Lalu performanya ini stabil, nggak panas berlebihan. Diajak main game berat juga ya lancar-lancar aja ya, walaupun nggak yang super smooth gitu ya, nggak super 60 fps, 90 fps, tapi dikasih settingan yang lancar-lancar aja. Back cover dan layar 3D curve-nya buatnya jadi mewah banget. Layarnya udah AMOLED 120 Hz, in-display fingerprint scanner ada di sini, chargingnya kenceng, chargernya masih ada dalam box ya. Speakernya stereo dong. Lalu RAM 12 GB, storage bisa nyampe 512 GB juga. Nah pertanyaannya, smartphone ini cocoknya buat siapa? Nah kalau kalian budgetnya sesuai dengan harga smartphone yang satu ini dan prioritas kalian adalah kamera dan desain, ini adalah opsi yang sangat-sangat menarik. Kamera telefoto periskopnya merupakan kelebihan yang sangat sulit ditandingi oleh kompetitornya. Ditambah lagi semua aspek dari smartphone ini, baik baterai, charging, layar, speaker, dan bahkan performanya itu udah oke banget. Nggak banyak ya yang salah dari smartphone ini, dan itu membuatnya menjadi sebuah smartphone yang all-rounder atau serba bisa untuk berbagai kebutuhan. Tim mendang-mending mungkin akan komplain SoC-nya bukan yang paling kencang, tapi coba kalian lihat kelebihan lainnya. Masa bahas smartphone cuma di satu titik doang? Jangan gitu dong. Kalau mau bahas SoC, ya bahas juga desain, telefotonya gitu ya. Pada akhirnya oke, good luck buat Realme. Semoga dengan harga yang ditawarkan ini bisa cocok dengan konsumen yang membutuhkan smartphone tipe seperti ini. Nah, kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.